Yang menyusul adanya kasus dugaan pemalsuan putusan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK telah memeriksa Ketua MK Anwar Usman dan sejumlah hakim konstitusi lainnya. Meski demikian, Ketua MKMK Idewa Gede Palguna mengatakan hasil pemeriksaan para hakim konstitusi belum bisa diungkap ke publik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK telah memeriksa Ketua MK Anwar Usman terkait kasus dugaan pemalsuan putusan Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman diperiksa pada Selasa 28 Februari kemarin bersama dengan mantan Hakim Konstitusi Aswanto. Aswanto masih berstatus sebagai Hakim Konstitusi ketika rapat pemusyawaratan hakim jelang putusan perkara yang berkaitan dengan pencopotan dirinya. Palguna menyebutkan secara umum keterangan yang dimintai dari para hakim dan ex-hakim konstitusi tersebut berkaitan dengan pendagangan dugaan pengubahan substansi putusan perkara di MK. Majelis Kehormatan sudah sampai pada tahapan meminta keterangan yang mulia para hakim konstitusi. Yang sudah kami mintai keterangan hingga saat ini adalah satu, yang mulia Dr. Soehartoyo, kemudian yang kedua yang mulia Pak Ketua Pak Anwar Usman, dan kemudian yang semalam itu yang menyebabkan saya berutang janji sama teman-teman jurnalis karena udah sampai jam 10.30 lebih ya, itu baru selesai. Itu adalah kami mendengar keterangan dari yang mulia Bapak Profesor Aswanto. Nah, detail pemeriksaan tentu tidak bisa kami sampaikan karena itu nanti akan dituangkan nanti secara terbuka semuanya di dalam putusan kami di bagian akhir. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku diperiksa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK selama 1 jam lebih. Anwar mengaku ditanya seputar proses rapat pemusyawaratan hakim atau RPH hingga pembacaan putusan tanggal 23 November 2022. Pertanyaannya ya masalah proses, mulai dari proses RPH, rapat permusyawaratan hakim, sampai pengucapan putusan tanggal 23 November 2022, itu aja sih. Ya 1 jam lebih lah, lebih kurang ya. Gugatan atas dugaan pemalsuan putusan MK ini diajukan oleh Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak sebagai respon atas keputusan DPR RI mengganti Aswanto sebagai Hakim Konstitusi. Dalam putusan tersebut, Ziko menemukan perbedaan kalimat antara yang dibacakan hakim saat sidang dengan salinan putusan yang diunggah di situs MK. Dalam putusan yang dibacakan Hakim Konstitusi Saldi Isra, putusan itu berbunyi, dengan demikian pemberhentian Hakim Konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Sementara dalam salinan putusan yang diunggah ke situs MK, frasa dengan demikian diubah menjadi ke depan. Tim Liputan MGN.